Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Oh ya, sekarang kita ketemu lagi di video kali ini tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Muatan pelajaran IPS, peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Pendirian ASEAN bertujuan untuk membentuk kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki posisi dan peran penting bagi ASEAN. Berikut posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Menjadi anggota Koperasi ASEAN. Salah satu perwakilan Indonesia pernah terpilih menjadi ketua ASEAN Cooperative Organization pada tahun 2007. Ketua yang terpilih pada saat itu adalah Bapak Adi Sasono. 2. Ikut mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Indonesia merupakan salah satu pelopor berdirinya APTA. Pada awalnya, APTA hanya beranggotakan 6 negara. Ke-6 negara tersebut yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. 3. Indonesia menjadi markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. 4. Indonesia mendirikan industri pupuk ASEAN di Aceh. 5. Melakukan kegiatan perdagangan antar negara anggota ASEAN. 6. Ikut menyukseskan tahun kunjungan ASEAN. Muatan pelajaran IPA, macam-macam magnet. Perhatikan pintu kulkas di rumahmu. Saat kita akan menutup pintu kulkas, pintu seperti tertarik untuk menutup. Hal itu dikarenakan terdapat magnet pada badan dan pintu kulkas. Saat pintu didekatkan, magnet pada kulkas akan menariknya, sehingga pintu kulkas tertutup. Nah, tahukah kamu apa itu magnet? Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda-benda logam besi. Berdasarkan asal terbentuknya, magnet dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Magnet alam. Magnet alam merupakan logam atau bebatuan yang sudah memiliki sifat magnetis dengan sendirinya atau alami. 2. Magnet buatan. Magnet buatan merupakan logam yang dijadikan magnet oleh manusia. Berdasarkan bentuknya, magnet dapat dibedakan jadi 6, antara lain magnet ladam, magnet batang, magnet silinder, magnet U, magnet jarum, dan magnet lingkaran atau cakram. Magnet-magnet ini termasuk jenis magnet buatan. Kedua kutub magnet bernama kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub magnet akan saling tarik-menarik jika didekatkan dengan kutub yang berbeda, misalnya kutub utara dengan kutub selatan, dan sebaliknya. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ujung magnet yang menunjuk ke arah utara disebut kutub utara, sedangkan ujung yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, mengenal teks formulir. Pernahkah kamu mendaftar suatu perlombaan atau suatu acara? Saat mendaftar untuk sebuah acara, biasanya kita diminta untuk mengisi kertas yang bertuliskan tentang data diri. Nah, lembar isian tersebut disebut sebagai formulir. Tujuan dibuatnya formulir yaitu untuk mempermudah dalam mengklarifikasi data, prosedur kerja, dan mendapatkan informasi data diri seseorang. Formulir ada banyak jenisnya, antara lain formulir pendaftaran, kartu anggota, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Dalam pengisian formulir, hal yang harus kita perhatikan adalah 1. Kita harus memahami maksud isian dalam formulir sebelum mengisinya. Jika ada bagian yang kurang dimengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada orang lain agar tidak salah.
Setelah memahami maksud isian dalam formulir, kita dapat mengisi formulir dengan benar dan cermat. Kesalahan data dalam pengisian formulir dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. 2. Hindari pula coretan-coretan supaya tidak menimbulkan keraguan akan keaslian data yang kita tulis. Isian dalam formulir biasanya berhubungan dengan data diri. Jika tidak hafal dengan data diri, maka persiapkan dokumen-dokumen berisi data diri. Dengan begitu, kita tidak mengalami kesulitan saat mengisi formulir. Sampai di sini dulu pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.